Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Bang Dr. Ustadz Farid Uqbah, semua guru-guru keluarga besar Darussalam yang insyaallah semua diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ada yang selalu membuat orang beriman terjaga karena selalu merasa disaksikan, dan saksi itu berada pada diri dan sekitarnya, dan itu akan bersaksi pada hari kesaksian. Itulah yang membuat kita menjadi aktor terbaik di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Yang pertama, saksi hati nurani. Kemanapun kita berada, hati itu selalu memantau kegiatan kita, dan tidak ada yang tidak disaksikan oleh hati nurani kita. Tak kala kita berbuat maksiat, sebenarnya berbuat maksiat pada diri kita lebih dahulu. Tak kala kita menzalimi orang lain, sebenarnya kita menzalimi diri kita lebih dahulu. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Manusia itu benar-benar kufur kepada Allah karena melakukan kemaksiatan dalam kesaksian hati nuraninya. Maka tidak heran setiap kita melakukan dosa, kegelisahan pada diri kita, karena melawan hati nurani kita. Rasulullah SAW ketika ditanya apa itu dosa, sesuatu yang membuat kau gelisah, karena cahaya itu kita tutup, kita tekan. Karena itulah pada hari kiamat nanti, hati nurani itu akan membuka rahasia tabir siapa kita sebenarnya. Wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Dia bagaikan black box, kotak hitam. Pesawat itu jatuh, itu yang dicari. Maka dibukalah file perjalanan hidup kita. Nah, inilah yang membuat orang beriman tidak mau sia-sia dalam hidup sebentar di dunia ini. Wa idza marru bilagwi marru kirama. Bila menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah dan keselamatan dirinya di akhirat, maka demi keridhaan Allah dan keselamatan selama-lamanya di akhirat, semua dia tinggalkan. Na'udzubillah. Maksiat, na'udzubillah. Makruh dia tinggalkan. Bahkan dengan mubah pun dia tidak mau berlama-lama bersenang-senang. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena waktu tidak pernah berulang, perbuatan tidak pernah berulang, kejadian tidak pernah berulang, perkataan tidak pernah berulang, dan tidak memang pernah bisa kita mengulang kembali. Terus kita berjalan menuju kematian. Jadi hidup orang beriman itu dari ibadah ke ibadah, dari amal ke amal, dari dakwah ke muhasabah, dari musola, masjid ke majelis, ikhtiar pada yang halal, silaturahim, rendah hati, sedekah,
tanpa merasa dirinya paling suci. Indah nian kehidupan keseharian orang beriman. Karena jelas visi misi kehidupan yang ngapain di dunia ini. Allah tujuannya. Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Ia pun berperan sebagai khalifah dan tugasnya ngabdi pada Allah. Jadi kalau memang ayah bunda kita ini banyak ibadahnya, banyak ritualnya. Sebentar lagi zuhur, asar, maghrib, isya, kembali lagi ada terminal kontrolnya, tahajud duha. Sebentar lagi saum Ramadan, ritual 30 hari maksimal kita saum, haji, perjalanan terberat, banyak sekali ritualnya. Memang untuk itulah kita ibadah, ibadah mahdah, khas, ibadah am, akhlak yang mulia. Memang untuk itulah hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itu bagi hamba yang beriman, semuanya menjadi ibadah. Mana yang bukan ibadah? Berpakaian ibadah, melepas pakaian ibadah, masuk rumah ibadah, keluar rumah ibadah. Semuanya ibadah. Dan orang beriman ingin menjadi nilai dan bekal saat ia nanti menghadap Allah Jalla Jalaluhu. Karena itu saum Ramadan itu mentarbiah kita agar kita menjadi hamba Allah yang istiqamah. 24 jam hidup dalam taat, siang malam dalam taat. Siangnya soma, malamnya qama. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita tarawih. Tidak lama istirahat, sahur lagi. Ada 7 aktivitas utama dalam surah Al-Baqarah 183, 185, 186, 187. Ini sering dibaca setiap bulan Ramadan karena memang ada 7 aktivitas utama di situ. Saum, fidyah, tatawuf, menghidupkan ihya sunnah, tadabbur Quran, doa 24 jam kali 30 hari maksimal Ramadan. Doa-doa mustajab. Hubungan rumah tangga semakin mesra, semakin sakinah. Dibuat suasana indah oleh Allah. Disahurkan kita bersama keluarga. Dan ini jarang terjadi kecuali di bulan Ramadan. Antum akifuna fil masajid. Lihat tidak ada bulan yang paling ramai masjid kecuali bulan Ramadan. Tidak ada Quran yang paling banyak dibaca kecuali di bulan Ramadan. Semua hidup syiar, semua hidup ihya sunnah. Bulan ukhuwah, bulan dakwah. Allahu Akbar walillahil hamd. Agar kita menjadi hamba Allah yang istiqamah. Sehingga keseharian kita itu seperti hari-hari puasa Ramadan. Tidak ada lagi hari yang sia-sia. Tidak ada jam, menit, detik yang sia-sia. Keuntungan hamba yang istiqamah itu, dia melaksanakan perintah Allah. Surah Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian pada Allah sampai datang kematian. Jadi enggak mengenal batasan waktu. Terus ibadah, terus ibadah, terus ibadah. Taqarruban. Tidak lelah-lelahnya, tidak jenuh-jenuhnya untuk mendekat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan itu menjadi ta'amuro, makanan rohani yang paling bergizi. Nggak ada yang jenuh baca Al-Fatihah, nggak ada yang jenuh salat 5 waktu, nggak ada yang jenuh berjamaah di masjid, nggak ada yang jenuh dengan puasa Ramadan. Terus penantian. Senang orang beriman dengan ibadah itu. Menjadi hajatnya. Penantian saja senang, apalagi beribadah. Jangankan sholat malam, mau tidur saja sudah senang. Jangankan saum Ramadan, mau datangnya saja kita semua senang menyambutnya. Farhan, asyadu farhan. Itulah isi hati orang beriman. Ia terus ingin beribadah kepada Allah karena dia tahu tugas di dunia ini sangat sebentar. Apa susahnya taat sebentar? Apa susahnya sabar sebentar? Kan tidak lama, ikhwah. Seperti orang berpuasa, kan tidak lama. Ada saatnya beduk berbunyi, ada saatnya Idul Fitri, ada saatnya kita menghadap Allah. 2 kegembiraan yang menggembirakan orang beriman. Saat berbuka dan saat dia nanti menghadap Allah Jalla Jalaluhu.
Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua, kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Siapa yang menjadikan Rasul teladan? Mereka yang benar-benar ingin berjumpa dengan Allah, benar-benar ingin ridha Allah, benar-benar ingin rahmat Allah, ampunan Allah, hidayah Allah, berkah Allah, surganya Allah. Karena itulah mereka banyak berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka zikir menjadi energi ibadah, energi amal, energi akhlak, tiba nafs. Nafsunya menjadi mutmainnah. Manhatun adil ism. Allah cabut keinginannya pada perbuatan maksiat. Allahu akbar walillahil hamd. Dan keuntungan besar kalau kita sudah semangat dalam ihya sunnah, salat malam kita jaga, ke masjid kita senang berjamaah, wudu kita jaga, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Nggak pede kalau nggak wudu, maunya wudu, mau tidur wudu, begitu terbangun batal wudunya, wudu lagi, mau tidur lagi, dia selalu terjaga, nggak pede kalau nggak wudu itu. Allahu akbar walillahil hamd. Alangkah nyamannya orang beriman ini. Alladzina amanu wa amilus shalihat wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kafara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Beriman kepada Allah dibuktikan dengan amal saleh, dan beriman atas apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu hak benar dari Allah, maka kafara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Hamba itu Allah maafkan kesalahannya. Sulit kita bisa sempurna dalam salat, sulit kita bisa sempurna dalam saum, ada kesalahan. Dalam wudu sulit sempurna, ada kesalahan, ada kekurangan, itu dimaafkan oleh Allah. Kemudian wa aslaha balahum. Nah, ini keuntungan hamba yang istiqamah, Allah perbaiki keadaannya. Ikhwah yang tiap hari sholat duha, lihat duha terus, apa yang terjadi? Ada perbaikan dalam hidupnya, meningkat lagi semangat ibadahnya. Mungkin tadinya 2 rakaat naik jadi 4 rakaat, tadinya belum nikmat jadi nikmat. Setelah duha dia mulai subuh ke masjid, sudah subuh naik lagi dia sholat malam. Mungkin sholat malamnya menjelang subuh, lama-lama setengah 4, naik lagi lama-lama jam 3, lama-lama setengah 3, lama-lama jam 2, dan akhirnya dia menantikan waktu salat malam itu. Ada proses perbaikan dalam semangat takarruban itu. Jadi selama kita semangat sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, Allah perbaiki kita. Hati kita, pikiran kita, lisan kita, rezeki kita, rumah tangga kita, keadaan kita, sekitar kita, Allah memperbaiki. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Kami menolong kalian dalam urusan dunia kalian. Allahu akbar walillahil hamd. Sepertinya segaris lurus hubungan kita kepada Allah dengan persoalan yang terjadi pada kehidupan kita. Arifin ulang, segaris lurus sikap sifat kita kepada Allah, maka peristiwa yang terjadi di sekitar kita itulah keadaannya. Jadi kalau ikhwah terjadi banyak masalah, rumit hidup, rumah tangga, pekerjaan, dan sebagainya, tanyakan hubungan ikhwah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Seorang datang pada sahabat Ali bin Abi Thalib, datang dengan banyak masalah. Apa jawaban beliau? Bertaubatlah kau kepada Allah, banyaklah minta ampun kepada Allah. Orang ini bertaubat, dia banyak minta ampun, kemudian datang dengan muka yang gembira, bahagia sekali. Wahai Ali, kali ini aku datang mengucapkan terima kasih. Nasihatmu membuat aku menemukan hikmah besar dari masalah-masalahku. Hanya saja aku datang kembali bertanya, apa hubungannya masalahku dengan perintah taubat dan istighfar yang kau ajarkan? Beliau
membaca kalam Allah, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanah. Minta ampunlah kalian pada Allah, bertaubatlah kepada Allah sungguh-sungguh, niscaya Allah akan beri kenikmatan dalam hidupmu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdikum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhara. Boleh jadi masalah karena dosa-dosa kita. Qalu ta'irukum ma'akum aidukirtum bal antum qaum musrifun. Kemalangan-kemalangan terjadi karena dosa-dosa kalian kepada Allah. Maka dengan bertaubat, Allah angkat dosa, Allah angkat masalah kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alangkah bahagianya hidup orang beriman. Sudah cukup menjadi siksaan bagi orang beriman bila dicabut rasa lezat dalam ibadah. Ibadah tapi tidak lezat, salat tapi tidak nikmat. Segera evaluasi hubungan kita kepada Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Apalagi kalau sampai berat dalam salat malam. Arifin sempat menulis di Facebook Arifin 7 di antaranya, 7 penyebab mengapa sulit nikmat salat malam. Mengapa tidak salat malam? Ada orang yang malas salat malam, ada orang salat malam tapi tidak nikmat. Sekedar saja. Yang penting salat malam. Atau dia salat malam sudah menjelang subuh, rasa berat dalam salat malam. Yang pertama, ini menjadi hijab hati dia karena dia belum cinta kepada Allah. Belum cinta. Kenapa belum cinta? Karena belum kenal Allah sebagai ilah, Rabb, Malik, Khalik alam semesta ini, yang mengatur, yang miliki, yang menentukan bilion-bilion galaksi tunduk dalam irodah dan kudrahnya. Allah yang menatap, Allah yang mendengar, Allah yang perhatikan, Allah yang menentukan. Pertemuan kita ini tidak ada yang kebetulan, sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz dan di atas irodah kudrahnya. Nah, mengenalnya, mencintainya. Kamalu ma'rifatihi mahabbatuhu. Kamalu mahabbatihi al-ikhlas. Nikmat akhirnya cinta kita kepadanya. Maka tahajud itu adalah ibadah puncak dari kebersihan tauhid seseorang. Tahajud itu adalah kekuatan iman seorang hamba. Tahajud itu adalah puncak kenikmatan ibadah dari seorang hambanya. Tahajud itu adalah akhlak teragung dari seorang hamba kepada Khaliknya. Tahajud itu adalah puncak dari makrifat seorang hamba, puncak dari mahabbah seorang hamba. 9 ayat pujian dalam Al-Quran, fadail, keutamaan qiyamul lail itu. Inna nasyiatal lail hiya asyaddu at'awaqu muqila. Sesungguhnya bangun di tengah malam lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan kala itu sungguh sangat berkesan mendalam. Berkesan mendalam karena mengiang-iang siang hari, berbuah kemuliaan akhlak, pikiran yang jernih, wajah yang fresh, dan berkesan ingin kembali lagi malam, ingin lagi malam, ingin lagi malam. Arifin kira kalau seorang hamba itu sangat mencintai Allah, pasti dia ingin berduaan dengan Allah, pasti dia ingin berhalwat dengan Allah. Halwah, halawah, dalam berhalwat itulah adalah kenikmatan. Dan itulah waktu yang paling diincar-incar orang beriman. Dalam waktu 24 jam, waktu yang paling disenangi orang beriman adalah waktu salat. Dan munajat yang paling disenangi orang beriman, munajat tengah malam. Dan tempat yang paling disukai orang beriman adalah masjid. Dan hari yang disukai orang beriman adalah Jumat. Dan bulan kerinduan orang beriman adalah bulan Ramadan. Dan kesempatan yang paling berharga bagi hamba yang beriman adalah kesempatan bertaubat dalam hidupnya. Jadi semuanya bernilai bagi hamba yang beriman itu. Walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Hamba-hamba yang beriman itu senang sekali begadang malam karena mereka menikmati lama sujud dan lama berdiri di hadapan Allah. Lama sujud dan lama berdiri di hadapan Allah. Al-Furqan ayat 64. Kemudian Az-Zariyat
ayat 17 dan 18. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Hamba-hamba yang beriman itu sedikit sekali rehatnya di waktu malam, dan di waktu sahur mereka banyak minta ampun kepada Allah. Ini nggak dipisahkan. Habis sholat istighfar. Kita sunnahnya nanti habis sholat zuhur, sunnahnya istighfar 5 waktu. Ternyata habis tahajud pun sunnah yang utama istighfar lagi. Astaghfirullahaladzim. Wa bil asharihum yastaghfirun. Wal mustaghfirina bil ashar. Ali Imran ayat 17. Wal mustaghfirina bil ashar. Memang orang beriman harus banyak istighfar. Dan itu tanda orang yang sangat disukai Allah. Allah ilhamkan kepadanya kesenangan berzikir. Dan bila Allah ingin mengampuni hambanya, maka hamba disenangkan istighfar. Berapa kali? Sebanyak Rasulullah SAW, beliau beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Wallahi la astaghfiru wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah, tidaklah aku minta ampun, bertaubat kepada Allah sehari lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat lain, mi'ah marrah, 100 kali. Man lazima istighfaran ja'alal min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hamin faraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ikhwah fillah, siapa yang melazimkan, mendawamkan, membiasakan istighfar setiap hari, maka Allah mudahkan saat dia sulit, Allah gembirakan saat dia sedih, dan yang paling menyenangkan, Allah beri rezeki dari jalan yang tidak pernah ia duga. Ajaib gitu. Itulah tradisinya orang beriman kesehariannya. Selesai itu dia baca Al-Quran, lalu subuhnya ke masjid, lalu tidak keluar sampai matahari terbit, dengan nilai yang luar biasa, mendapat pahala haji dan umrah. Tamatin, sempurna. Apa enggak ngiler dengan amal yang begitu mulia? Apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan sabaina marrah, kali 70 kali lipat. Sedekah kali, sudah kali 700, kali lagi 70 lipat. Berjamaah di masjid, kali lagi 70 kali lipat. Nilai yang begitu besar. Kemudian salat duha, kemudian jaga wudu, kemudian sedekah, kemudian zikir, wirid, solawat di setiap kesempatan. Matan nas ya'isuhum. Ini buah keuntungan bagi hamba Allah yang taqarruban, keuntungan hamba Allah yang istiqamah. Ini akhir ceramah Arifin. Manusia wafat berdasarkan harapan dan kebiasaannya. Apa yang menjadi harapan kita, itu yang menjadi kebiasaan kita, maka posisi itulah kita meninggal dunia. Arifin kenal almarhum Haji Ahadiat, ketua rohani PDAM Pejompongan. Sebenarnya beliau udah pensiun, tapi diminta lagi oleh kantor untuk aktif mengurus bagian rohani perusahaan air minum Jakarta Pusat. Posisi beliau meninggal, selesai sholat subuh kebiasaan dari masjid, ikut kajian Isyraq, pulang kembali beliau baca Quran di ruang tengah. Kebiasaan beliau, istri beliau buat roti dan teh. Beliau tidak merokok dan tidak minum kopi. Alhamdulillah ini jamaah nggak ada yang merokok. Ini tanda soleh semua saat ini. Ternyata walaupun tergantung dengan rokok nggak bisa ditinggalin Ustaz. Buktinya nanti kalau puasa bisa tuh. Wahai ahli hisab, wahai Dewan Suro. Dewan Suro tahu? Dewan suka rokok. Nanti ketika puasa kuat gak menahan rokoknya? Kuat kan Bu? Kuat, bisa. Ternyata hanya kemauan saja. Hanya kemauan. Makanya untung kita musbar, dipaksa puasa oleh Allah. Diwajibkan. Seandainya puasa Ramadan sunnah, Arifin kira kayak Senin Kemis, sedikit yang puasa Senin Kemis. Untung diwajibkan. Ini karena sayangnya Allah pada kita. Kalau nggak diwajibkan kita nggak puasa. Begitu diwajibkan kita puasa,
hanya kita merasakan hikmah dari puasa. Siapapun yang terpaksa begitu puasa juga merasakan nikmatnya berpuasa. Allahu Akbar. Lain dengan orang beriman yang sudah masuk iman di hatinya, dia rindu dengan panggilan Allah. Orang belum puasa aja sudah puasa dia, apalagi datang puasa. Marhaban ya Ramadan. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, almarhum Haji Ahadiyat ini meninggal beliau dalam keadaan duduk, karena Arifin yang ikut memandikan mayit. Dalam keadaan duduk memegang Al-Quran, dan tangan kiri beliau memegang istri beliau. Karena setiap hari beliau menyelesaikan minimal setengah juz Al-Quran setiap hari, dan hobinya membaca Al-Quran. Posisi itulah beliau diwafatkan oleh Allah. Pak Jamal, tetangga Arifin di Kalimantan Selatan, waktu Arifin kecil, waktu itu masih sekolah SD Muhammadiyah, meninggal lagi azan karena 40 tahun jadi muazin. Posisi itulah beliau meninggal. Allahu Akbar. Arifin pelajari keutamaan muazin itu luar biasa. Suara azan terdengar, tidak hanya manusia, pohon, benda basah, benda kering, semua pahala Allah berikan buat muazin. Sebanyak orang sholat, pahala buat muazin. Tolong rahasiakan ini. Dirahasiakan dulu, buka. Masya Allah, meninggalnya bagus sekali. Jadi subuh pas beliau la ilaha illallah meninggal. Almarhum abah kandung Arifin meninggal jam 2 malam. Alhamdulillah wasiat abah 10 menit sebelum abah meninggal, Arifin membimbing abah mentalkinkan sampai abah menutup mata sendiri, mulut sendiri. Dari la ilaha illallah abah masih ngikutin, makin melemah Allah Allah Allah, langsung abah nutup mulut, nutup mata. Arifin foto masukin ke Facebook, kabar wafatnya abah malam itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam keadaan menghadap kiblat, dalam keadaan berwudu, wafat. Allahu Akbar. Dan di hari Kamis, kebiasaan abah puasa Senin Kamis. Tetangga Arifin di Bogor meninggal di Empang karena kebiasaannya mancing. Bukan nggak boleh, boleh, tapi mancingnya berwudu. Waktu sholat, berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Begitu dapat Allahu Akbar, dapat ikan gede, alhamdulillah. Lepas innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hidup zikir dia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semua kita husnul khatimah. Nah, Ramadan ini benar-benar mengajarkan kita istiqamah, dan kita berharap dalam posisi istiqamah itulah kita meninggal. Karena itu setiap bulan kita doa, di antara doanya apa? Ya Allah, sehat afiatkan kami dalam kenikmatan istiqamah. Kita mohon pada Allah sehat yang afiat. Afiat itu batin, sehat lahir dan batin. Makna afiat yang kedua, bermanfaat, sehat yang bermanfaat. Dengan sehat kita bisa tahajud, dengan sehat kita bisa ke masjid, dengan sehat kita bisa mencari rezeki yang halal, dengan sehat bisa berdakwah. Senang keliling Bang Dr. Farid Uqbah, sudah 506 kabupaten kota, keliling sampai pedalaman Kalimantan kemarin 8 hari, batasan Nunukan sana. Alhamdulillah mu'alaf kita sudah 636. Kemarin satu keluarga masuk Islam, 3 generasi, putrinya, ayahnya, omanya. Diskusi dengan anak Arifin, jadi motivator Kristiani perempuan, kenal dengan anak Arifin lewat dunia maya, terjadi debat, kalah dia, masuk Islam.
Marah ayahnya. Anak Arifin datangi ayahnya. Debat lagi. Masuk Islam. Omanya marah. Debat lagi. Umur emaknya sudah 71. Tapi masih kuat, masih smart. Bicara pun masih bagus. Masuk Islam. Bersyahadat di Az-Zikra bulan lalu. Putri itu umur 19 tahun. Anak Arifin umur 17. 2 hari yang lalu anak Arifin datang. Minta dinikahkan dengan putri yang baru masuk Islam itu. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan ini kebangsaan Tionghoa lagi. Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Mimpi apa anak nikah sama bangsa Tionghoa? Ya sudah kalau dia suka. Masya Allah. Kebangsaan Ahok. Masya Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Ahok juga masuk Islam. Allahu Akbar ya Allah. Insya Allah nanti tanggal 2 Zulqa'dah, hari Jumat subuh, pernikahan anak Arifin yang umurnya 17 tahun. Kenapa ibu kok anak 17 tahun dinikahkan? Pertama dia sudah pengen dia, dan dia yang ngomong. Dan Arifin sebagai orang tua, anak sudah hafal 30 juz Quran, dia matang, dia mapan. Arif bisikan ke telinganya, kenapa Abi izinkan sayang? Karena Abi ingin kamu selamat dunia akhirat. Sudah, itu saja alasannya. Karena ingin selamat dunia. Nanti rezeki menyusul. Rezeki nyusul. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah. Nikah dengan jagawan kumpu. Masya Allah. Matanya kecil lagi 5 watt. Kalau ketawa hilang, kalau nangis hilang. Masya Allah. Tapi itu pilihan anak. Arifin suka. Apa yang kamu suka, Abi suka nak. Jadi ayah bunda, marhaban ya Ramadan. Takutlah kepada Allah. Semangat hidupkan ihya sunnah. Dan Ramadan isi dengan semangat ibadah, semangat amal saleh, semangat dakwah, semangat muhasabah diri. Dan yang paling menggembirakan bagi hamba Allah yang beriman, Ramadan membakar dosa-dosa kita yang lalu-lalu. Ini yang paling menggembirakan. Arifin tanya teman Arifin, dia jarang puasa sunnah, sholat 5 waktu, tahajud berat dia, duha sekenanya. Tapi bila datang Ramadan, dia orang polisi nih, senangnya bukan main. Kalau Ramadan sampai 5-6 kali dia hatam Al-Quran. Kalau Ramadan dia full 5 waktu di masjid. Kalau Ramadan hari terakhir 10 terakhir dia i'tikaf. Kalau Ramadan dia ngumpulin duit untuk membukakan orang puasa. Jadi kayak bulan itu kayak bulan gimana bagi dia gitu. Semangat banget ibadah. Masya Allah. Inilah hamba Allah yang beriman itu. Walaupun yang terbaik adalah menghidupkan lagi Ramadan di luar Ramadan. Ada kegembiraan. Arifin tanya, kenapa antum begitu hebat semangat? Enggak seperti bulan-bulan yang lalu. Dia bilang apa? Karena ana pengen ampunan Allah Ustaz. Ana banyak dosa, ana banyak maksiat. Ana minta sama Allah di bulan Ramadan, bulan ampunan ini, dosa ana diampuni. Apa yang bikin antum senang? Noh, yang hadis itu noh katanya. Man shoma Ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa puasa karena Allah, karena ingin ridho, rahmat, ampunan, hidayah, berkah surganya, dan semangat memperbaiki diri, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Maka tanda Ramadan diterima, tanda Idul Fitri diterima oleh Allah, tanda minal aidin wal faizin gampang. Ada hijrah pada diri kita, ada perubahan pada diri kita. Selamat berpuasa Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Arifin mohon maaf dokter, buru-buru pamit karena ada janji dengan teman yang harus Arifin selesaikan. Walaupun kita tidak bertemu, bisa ketemu nanti di televisi menjelang buka puasa di TV One bersama Agim. Jadi gantian 15 Arifin, 15 Agim. Alhamdulillah bininya sama-sama berdua nih. Agim Arifin, Agim Arifin, ya Allah. Tapi bapak-bapak jangan ikut-ikutan. Ya, kecuali Dr. Farid Uqbah boleh. Allahu Akbar. Kemarin istri melahirkan lagi, ibu melahirkan lagi anak yang ke-7 dari target 22. Alhamdulillah nggak susah.
berangkat hamil pulang beranak, berangkat hamil pulang beranak. Mudah-mudahan tahun ini hamil dua-dua serentak. Senang, Masya Allah. Kemarin istri kedua yang melahirkan, istri pertama mendampingi. Ayo maduku, tarik napas, ayo maduku, Masya Allah. Istri yang pertama, nih, ngelapin tisu, Masya Allah. Begitu lahir pelukan, nangis dua-duanya, Masya Allah. Coba kalau yang lemah iman, mati lo, mati lo, mati lo, mati, 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 mati. Begitu mati, dokter, alhamdulillah udah mati dia. Allahu Akbar ya Allah, Allahu Akbar ya Allah. Tapi bapak-bapak jangan ikut-ikutan. Daripada ribut, bercerai, istri jadi korban, anak jadi korban, cukup satu istri saja. Betul Bu? Setuju Bu? Sekarang giliran bapak. Damai dua lebih utama. Setuju Pak? Allah, Allah. Arifin mengamalkan sunnah Nabi. Berangkat ke masjid dengan jalan yang berbeda. Berangkat dari istri pertama, pulang ke istri yang kedua. Masya Allah, Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar walillah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajal hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasa-rasanya apa yang disampaikan oleh Ustaz Arifin sudah lengkap. Karena beliau tadinya duduk, saya berdiri. Berarti memang beda istri. Kalau banyak boleh ke duduk ya. Kalau masih kurang harus olahraga berdiri. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW itu puasa Ramadan hanya 9 kali. Kita udah berapa kali? Mungkin ada 10 kali, 15 kali, 20 kali, tergantung umurnya. Tapi dengan 9 kali Rasulullah SAW telah merubah Jazirah Arabia dari jahiliyah menjadi Islam. Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya mencapai 114.000 sahabat. Apa yang beliau lakukan di dalam upaya pembinaan para sahabat ini? Beliau selalu memberikan taklim setiap hari. Makanya kalau temanya semangat berzikir, zikir ini jangan dipahami hanya sebatas membaca lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi lebih luas daripada itu. Dan tekanan pada zikir itu ada dua. Allah SWT membekali Muhammad SAW di dalam surat As-Saff ayat yang ke-9. Allah katakan, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya membawa petunjuk. Petunjuk ini apa? Ilmu. Ilmu apa? Ilmu Al-Quran dan Sunnah. Wadinil haq, dan agama yang benar. Ahli tafsir memaknai agama yang benar dengan amal saleh. Maka dua inilah pedoman yang Allah berikan kepada Muhammad untuk senantiasa dibawa. Liyudhirahu ala dini kulli, agar tampil di atas semua agama. Meskipun banyak orang musyrik yang tidak suka. Karena itu barakallahu fikum Bapak sekalian, inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan kepada umat ini, sehingga terjadi perubahan di dalam dakwah beliau, sehingga merubah Jazirah Arabia dan melalui para sahabat merubah dunia. Sampailah Islam ke Indonesia
Pak Hamka dan ahli sejarah Muslim menguatkan Islam sampai di Indonesia terjadi pada masa sahabat radhiyallahu anhu. Kalau tidak masa Utsman radhiyallahu anhu, terjadi pada masa Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan ini semua merupakan apa? Jasanya para sahabat. Apa yang dibawa oleh para sahabat itu diterangkan oleh Rubi' ibn Amir ketika bertemu dengan pemimpin Parsia namanya Rustum. Rustum bertanya, apa yang anda serukan? Apa yang kalian serukan? Kata Rubi' bin Amir, sahabat ini mengatakan, Innallaha ibta'athana linukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengutus kami untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Dari kegelapan menuju cahaya. Min juril adyan ila adil Islam. Dari kedaliman-kedaliman agama-agama menuju kepada keadilan Islam. Wa min dzikrid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Dari gelapnya dunia menuju terangnya dunia sampai akhirat. Itulah misi Islam. Itulah yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Maka di Masjid Nabawi itu ada 70 orang yang khusus belajar dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka umumnya orang-orang miskin yang datang dari daerah-daerah. Termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia datang dari Yaman untuk belajar bersama Nabi di Masjid Nabawi. Mereka tinggal di bagian pojok belakang, dan siapa yang ngasih makan mereka? Umat Islam yang di sekitar masjid. Kaum Muhajirin umumnya mereka pedagang, kaum Ansor umumnya mereka petani. Mereka lah kemudian memberikan makan 70 orang itu. Dan inilah nanti kemudian menjadi cikal bakal pesantren. Bagaimana dengan para sahabat Muhajirin Ansor? Mereka pun ikut mengaji bersama Nabi SAW setiap hari. Dalam riwayat Bukhari, Umar Khattab radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana dia bersepakat dengan saudaranya Ansari untuk tidak sampai kelewatan majelis Nabi Muhammad SAW. Maka kata Umar, sehari saya datang untuk menggali ilmu Nabi, kemudian nanti kalau sudah pulang aku sampaikan kepada saudaraku Ansari. Sementara dia bekerja mencari nafkah buat keluarganya. Besok harinya Ansari itu datang untuk ikuti pelajaran Nabi. Umar bergerak untuk berdagang buat memberikan nafkah buat keluarganya. Begitulah mereka bersepakat untuk terus menggali ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Maka dari mereka lah kemudian lahirnya ulama-ulama yang dididik oleh Rasulullah SAW membawa Islam ini. Meskipun dari 114.000 sahabat itu, yang betul-betul ulama itu sekitar 139 orang. Demikian Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Karena itu saudara sekalian, kalau umat ini ingin bangkit untuk maju ke depan, di atas semua agama-agama, di atas semua bangsa-bangsa, maka dua ini harus diperhatikan. Pertama adalah ilmu. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Arifin tadi lebih menekankan pada sisi amaliyah. Tetapi amaliyah kalau tidak dibangun dengan ilmu, khawatir nanti akan mengalami gonjang-ganjing. Dia naik turun, bahkan tidak jarang meleset ke arah yang salah. Karena manusia mengalami kondisi naik turun imannya. Makanya iman ini harus dikuatkan dengan ilmu, kemudian dikuatkan dengan amal saleh. Yang kemudian oleh Allah disebutkan dengan fadkuruni azkurkum, dengan bahasa zikir. Sesuai dengan tema yang diberikan, digunakan bahasa zikir. Selalu kalian ingat kepada Allah dengan dua hal: selalu meningkatkan ilmu dan melaksanakan amal saleh. Dan itulah yang dibawa oleh Muhammad SAW sehingga merubah dunia ini. Michael Dehart menulis buku tentang 100 tokoh dunia yang mempengaruhi dunia ini. Pertama kali disebutkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dalam waktu yang singkat, cuma 23 tahun, beliau bisa merubah dunia seperti ini. Tidak ada secepat itu dalam kehidupan umat manusia. Makanya kita contoh Nabi Muhammad dalam semua aspek kehidupannya. Tetapi saudara sekalian, dari semua itu, apa ringkasannya? Ada 7. Ada berapa? Ada 7. Dan ini disimpulkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari.
juz 11 halaman 212 bahwa zikir itu kalau bisa merubah keadaan kalau dilakukan dengan 7 pola. Yang pertama, tentunya di Al-Quran itu ada 267 ya ayat yang mengungkapkan tentang zikir. Termasuk Al-Quran oleh Allah disebut dengan apa? Zikir. Makanya Ramadan akan terkait dengan Al-Quran. Karena itu jangan jauh dari Al-Quran dan zikir. Yang pertama, zikir yang 7 poin itu, yang pertama adalah zikrul lisan bistana. Zikirnya lisan banyak memuji Allah, banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umat Islam supaya khatam Al-Quran 3 hari sekali. Iqra'ul Qur'ana fi thalath. Baca Quran 3 hari sekali khatam. Apalagi kita masuk Ramadan, jangan sampai Bapak Ibu kayak Ramadan yang lalu barangkali, yang mungkin kurang interaksinya dengan Al-Quran. Untuk kali ini coba diusahakan untuk 3 hari sekali khatam Quran. Maknanya kalau seorang itu membaca Quran sampai khatam, bacanya lancar, kira-kira 5-6 jam khatam Quran. Kalau membaca sehari 10 juz, itu artinya dia butuh 2 jam. Tidak bisa dibagi. Habis subuh setengah jam, habis duhur setengah jam, habis asar setengah jam, nanti habis tarawih setengah jam, dapat 10 juz. Tinggal bagaimana kita mengatur dan bagaimana kesungguhan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan menghatamkan Al-Quran sehari 10 juz. Memang kualitas iman kita beda dengan Imam Syafi'i umpamanya. Imam Syafi'i itu khatam Quran sehari 2 kali. Kalau sudah masuk Ramadan, beliau khatam Quran sehari 2 kali. Maknanya kira-kira 12 jam. Itu untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Karena Imam Sufyan bin Uyainah menyebutkan bahwa ukuran seseorang jauh dekatnya dengan Allah bisa diukur jauh dekatnya dia dengan Al-Quran. Karena itu Bapak sekalian, Ramadan ini lebih fokus kepada Al-Quran. Karena Al-Quran disebut oleh Allah dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan dzikir yaitu Al-Quran dan kami akan menjaganya. Makanya manusia yang berpaling dari Al-Quran, Allah jamin dia akan sengsara. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'anku ini, Al-Qur'an menyebutkan zikir. Siapa berpaling dari Al-Qur'anku ini, maka hidupnya akan gelap gulita dan di akhirat nanti dia sengsara. Makanya kalau kita ingin kembali ke jalan yang benar untuk menjadi umat Islam yang bangkit di Indonesia ini, maka harus kembali kepada Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir. Selain zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa saudara sekalian? Karena zikir ini menjadi power yang luar biasa dalam diri seorang mukmin. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Karena dengan berzikir kalbu ini menjadi tenang. Kalau kalbu tenang, maka produktivitas kita akan meningkat. Ya, sehingga karenanya di Cikarang itu ada satu perusahaan Jepang. Ada 2 perusahaan Jepang, yang satu dipimpin oleh non-muslim, yang satu dipimpin sama muslim. Tetapi orang Jepang ini pimpinannya yang tertinggi melihat kenapa kok yang muslim ini produktivitasnya lebih tinggi. Rupanya dia perhatikan dari 2 sisi. Yang pertama adalah mereka wudhu selalu terkena dengan air, dan itu membuat mereka fresh. Yang kedua, mereka sholat. Beda dengan non-muslim. Yang muslim ini kalau waktu istirahat mereka wudhu, mereka sholat. Sementara yang non-muslim tidak melakukan seperti itu. Dan ditemukan produktivitas yang muslim di atas yang non-muslim. Dan gara-gara itu informasinya si Jepang ini masuk Islam. Ini adalah sesuatu yang memang bukti. Saya sendiri pernah mengalami ketika saya di Australia kerja bersama semua orang bule. Hanya saya pertama kali di perusahaan itu kulit coklat seperti ini. Saya berinteraksi dengan mereka. Saya uji coba, bisa nggak saya bersaing dengan mereka, orang-orang bule itu. Alhamdulillah. Ya, dan itu mereka akui bahwa apa yang kita lakukan itu bahkan oleh mereka dianggap nggak pernah salah. Kenapa sekalian?
Orang-orang kafir itu dari hari Senin sampai Rebo sulit ketemu mukanya senyum. Sulit ketemu mukanya senyum. Tetapi orang Muslim semua waktunya senyum. Kenapa? Dia jauh dari stres. Dia terhubung dengan Allah SWT. Suatu kali saya sedang bekerja, saya memuji Allah. Saya berzikir, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Saya sambil bekerja, saya sambil berzikir. Orang boleh dengerin ini, namanya Syemi. Anak muda rambutnya gondrong begitu, gagah anaknya. Kemudian dia dengerin. Kemudian dia samperin ke saya. What are you singing song? Kamu lagi nyanyi apa? Saya bilang, I don't sing any song, I just praise my God. Saya nggak nyanyi, tapi saya memuji Tuhan, memuji Allah. Kata dia, sebentar. Dia masuk ke kamarnya, dia bawa kaset The Prince. Dia bilang, ini lebih bagus. Coba ini orang kafir nih kan. Masa zikir diganti dengan The Prince, kurang ajar banget ya. Makanya saya sekalian, otak mereka hanya sebatas itu. Terputus dengan Allah SWT. Kita orang Muslim tidak boleh terputus dengan Allah. Apalagi dengan Ramadan. Karena apa? Ramadan ini kata Nabi SAW dalam hadis muttafaqun alaih, oleh Allah diberikan nilai lebih. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu amal ibn Adam lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dha'if illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Innahu taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kata Nabi Muhammad SAW, setiap kebaikan seorang manusia akan dibalas oleh Allah satu kebaikan dengan 10 sampai 700 kali lipat. Kalau yang tadi disebutkan Ustaz Arifin, nilai orang puasa Ramadan amalnya dikalikan 70 kali lipat, itu hanya pendapat. Tetapi yang pasti hadis ini mengatakan illa siyam wa ana jibih. Kecuali puasa saya membalasnya. Maknanya tanpa batas. Kalau Allah menyebutkan tanpa batas, jangan dibatasi. Artinya apa? Nilainya luar biasa. Karena Allah sendiri yang akan balas. Mengapa orang itu kemudian pada saat dia beramal saleh pada bulan Ramadan tanpa batas, oleh Allah disebutkan karena dia meninggalkan makan minum dan syahwatnya karena aku, kata Allah. Ibu bapak biasanya minum untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Sekarang menahan tidak makan tidak minum, tidak melampiaskan syahwat karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berikan balasan tanpa batas. Makanya inilah kesempatan musim kebaikan-kebaikan yang harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama kali apa? Dengan banyak berzikir. Yang kedua, wa dzikrul udunaini bil isgha. Zikirnya dua telinga dengan banyak mendengar nasihat, mendengar bacaan murattal, mendengar yang baik-baik. Makanya jangan sampai telinga ini mendengar sesuatu yang negatif. Kenapa? Dia akan mempengaruhi kalbu. Telinga ini hanya sarana saja. Kalau sudah telinganya digunakan untuk yang maksiat, maka akan merusak kalbunya. Titik hitam di dalam kalbunya. Nah, ini yang kedua, perlu kita ingatkan, telingamu gunakan untuk taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa dzikrul ainaini bil buka. Zikirnya dua mata dengan menangis karena Allah. Biasanya orang menangis kenapa? Karena ada musibah. Orang menangis kenapa? Karena lapar atau karena sedih. Ya, menangis biasanya kebanyakan urusan duniawi. Nah, sekarang coba menangislah karena Allah. Karena kata Ibnu Qayyim, orang menangis itu ada 10 macam. Yang paling sehat menangis karena Allah. Hatta air mata punya pun beda, anget dia. Sehingga karenanya mata ini coba biasakan menangis karena Allah. Jadi, kalau ada masalah, wudu, salat kepada Allah, nangislah kepada Allah. Ketika nanti salat tarawih, ya carilah imam yang bacaannya membuat kita menangis, bukan cuma sekedar merdu, tetapi yang membuat menangis. Itu nilainya tinggi sekali. Ya, karena Rasul menyebutkan dua bagian yang tidak akan tersentuh api neraka, menangis karena Allah dan kaki berdebu membela agama Allah. Itu tidak disentuh api neraka. Ya, makanya hal ini perlu diperhatikan. Yang ketiga apa tadi? Menangis karena Allah. Inilah zikirnya mata. Yang keempat, wa dzikrul yadaini bil ata. Zikirnya dua tangan dengan memberi karena Allah. Bukan mengambil, tapi apa? Memberi. Makanya banyak memberi. Lihat nih, sekarang proyek besar untuk membuat tower, ini butuh dana banyak. Tadi saya dapat informasi 50 miliar.
Saya melihat di Malaysia ada masjid seperti ini, atasnya itu hotel. Sehingga orang-orang yang tinggal di hotel bayar, tapi ikut sholat di masjid. Dan hasilnya untuk operasional kegiatan-kegiatan di masjid itu, mereka punya Islamic Center. Bahkan di situ ada restoran-restoran yang mereka bikin untuk orang-orang makan. Hasilnya untuk operasional dakwah luar biasa. Di Singapura mereka bikin apartemen-apartemen untuk membiayai operasional masjid. Kita butuh ke arah itu. Apalagi tadi disebutkan ada pasar halal. Ini luar biasa. Ya, kalau bisa ke depan, di sini ada pasar halal. Di sini ada apartemen. Di sini ada rumah sakit Islam. Di sini ada seluruh aktivitas umat Islam yang luar biasa menjadi dakwah secara nyata, bukan cuma ngomong. Selama ini kita banyak dakwahnya hanya ceramah ya, ngomong. Coba kita buktikan. Karena ini yang akan merubah umat ini. Hasil penelitian menyebutkan ceramah-ceramah itu hanya bisa diserap 8%. Kalau pakai slide, kalau pakai visual 30%. Tetapi kalau itu disampaikan dengan lisan dan sekaligus visual, kayak film-film, kayak TV, itu 80-90%. Makanya pola dakwah kita harus kita rubah ke depan ini supaya lebih efektif. Apalagi kalau orang ceramah, kalau nggak semangat terus ngantuk. Nanti ditanya, tadi ceramahnya tahu tuh Ustaz, ngomongnya panjang banget. Nggak paham ya. Kenapa? Nggak konsentrasi. Nah, barakallahu masyarakat Muslim Indonesia, ini hasil penelitian juga, yang mau mendengarkan kajian itu cuma 5%. 95% landasannya nonton. Makanya yang ditonton itulah yang berpengaruh kepada pikiran dan perilakunya. Ikhwan barakallahu, apa yang ditempuh oleh Darussalam ini sudah bagus. Ya, membuat kajian-kajian tabligh akbar, tapi ke depan harus ada upaya bikinlah film-film yang Islam. Itu akan dilihat oleh banyak orang, tapi nilainya dakwah luar biasa. Ya, kita sekarang lagi menempuh ke arah itu. Nah, termasuk program-program yang bisa mereka saksikan. Termasuk apa? Museum Islam. Saya pergi ke Praha, melihat di sana ada museum sepak bola. Sepak bola yang bunder itu, kecil itu, dimuseumkan coba itu. Padahal Islam ini kan punya peradaban besar. Sampai sekarang kita belum melihat ada museum Islam di Indonesia. Museum peradaban Islam. Saya lihat di Brussels, di Belgia, itu ada museum, bukan tempat-tempat rekreasi lah, miniatur terhadap Eropa. Belanda begini, Jepang, cuma gedung-gedung apa itu. Sementara kita punya masjid-masjid seluruh dunia, bikinlah museum di situ. Ini masjid Mekah, masjid Madinah, masjid Aqsa, masjid Mekah, masjid Malaysia, masjid Jakarta, masjid dunia, bikin di situ. Sehingga nanti itu menjadi pendidikan buat masyarakat. Mereka bayar, tapi mereka mendapatkan nilai dakwah. Luar biasa itu. Ini yang kemudian perlu kita kembangkan. Jadi optimalisasi dakwah dengan berbagai macam cara, bukan hanya sebatas ceramah. Ya, itu perlu ke depan. Nah, itu perlu dukungan. Apa yang kita lakukan itu perlu dukungan. Makanya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Berikan dukungan. Umat Islam Indonesia dari laporan Basnas Nasional bahwa potensinya setiap tahun bisa mencapai 270 triliun dari hasil zakat saja. Tetapi apa yang bisa dicapai oleh Basnas? Cuma 3 triliun tahun lalu. Tahun ini mereka ingin 5-10 triliun. Kalau bisa itu. Makanya kesadaran umat ini masih rendah. Perlu dimunculkan terus. Apalagi sampai ke wakaf tadi itu bagus sekali. Wakaf produktif. Ya. Nah, barakallahu fikum sekalian. Ini yang keempat. Zikir dengan 2 tangan suka memberi. Yang kelima, zikir dengan seluruh anggota tubuh kita. Apa yang bisa kita lakukan? Melangkah ke arah ridha Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya. Makanya ketika kita gunakan istri kita, anak kita, kekayaan kita, tenaga kita berdayakan untuk Islam, maka semuanya akan menilai sekalian. Ya, bukan sebatas cuman sholat atau kemudian zakat atau kemudian umroh. Karena Allah SWT mengukur nilai seseorang dari apa? Dari 2. Ada dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat orang sungguh-sungguh dengan Islamnya, jujur dengan Islamnya, benar-benar dengan Islamnya, ukurlah dengan ayat ini. Apa ayatnya? Allah katakan,
innamal mu'minun ladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Perhatikan, ini terkait dengan iman ya, dengan ilmu. Orang yang beriman kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah, dan dia tidak sedikit pun ada rasa ragu, yakin dia. Ini keimanan. Terus urusan iman, urusan Allah. Kita nggak bisa lihat iman seorang, nggak pernah tahu kita. Bagaimana nampaknya? Kata Allah, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kemudian orang itu berkorban dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Itulah orang benar. Makanya ukuran orang benar oleh Allah diukur dengan pengorbanannya, bukan dengan penampilannya, bukan dengan banyak pengikutnya, bukan dengan terkenalnya, bukan. Allah ukur dengan nilai perjuangannya, dengan harta dan jiwanya. Nah, bagaimana sekarang kita sebagai orang-orang mukmin, kemudian kita siapkan harta dan jiwa kita untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya Nabi menyebutkan al jihadu fisabilillah irwatu sanamil Islam. Jihad di jalan Allah merupakan puncaknya ajaran Islam. Makanya ini yang kemudian harus kita raih, mencapai tingkat tertinggi. Dan ini semua butuh 5 hal tadi itu. Ditambah yang keenam. Yang keenam, zikrul qalbi, zikirnya kalbu bil khaufi war raja. Zikirnya kalbu dengan adanya rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Makanya kalbu kita jangan sampai kosong. Isilah dengan Allah, isilah dengan tergantung kepada Allah. Saya tambah lagi satu, dengan cinta kepada Allah. Jadi 3, cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan rasa harap hanya kepada Allah. Dengan 3 itu kalbu kita menjadi utuh sekalian. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Kata Allah, Allah tidak jadikan dalam diri manusia ada apa? 2 kalbu, hanya satu saja. Kalau kalbunya terpaut sama Allah, hidupnya akan mengarah kepada Allah. Ketika kalbunya lepas dari Allah, dia lari kemana? Ke mobil, ke rumah, ke perempuan, ke jabatan, kemana-mana dia. Urusannya cuma dunia yang diperhatikan. Jangan kita seperti itu. Makanya kalbu kita harus terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saudara sekalian? Allah katakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti manusia ini akan menghadap Allah, sudah tidak ada arti lagi harta dan anak, tapi masing-masing membawa dengan kalbu yang selamat. Kalbu yang selamat berarti memang kalbunya terhubung sama Allah, jauh dari fitnah syubhat dan jauh dari fitnah syahwat. Nah, Ramadan ini termasuk mengikis 2 bagian ini. Fitnah syubhat dan fitnah apa? Syahwat, supaya kalbu menjadi bagus. Karena itu jangan sampai akhir Ramadan dosa-dosa kita tidak terampunkan oleh Allah SWT. Karena Nabi sudah mengingatkan dalam hadis Bukhari, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, syaqiyun abdun adraka Ramadan wan salakha minhu walam yughfar lahu fakhultu amin. Celaka seorang hamba ketika dia sampai masuk Ramadan, sampai selesai Ramadan tidak terampunkan dosa-dosanya. Celaka hamba seperti ini. Makanya mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya, terutama dengan yang ketiga, yang ke-6 tadi apa? Kalbu yang bersih. Kalbu yang bersih. Menyambut Ramadan dengan sepenuh hati. Kemudian yang ke-7 yang terakhir, wa dzikrul ruhi birridha. Ya, zikirnya ruh yang terakhir itu adalah bitaslimi waridha, dengan pasrah kepada Allah. Kalau Ustaz Arifin cerita tentang orang-orang yang meninggal itu, intinya ada kepada kepasrahan. Kalau orang itu pasrah kepada Allah, pada saat meninggal dia tidak keberatan. Lihat, seperti kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Makanya dalam hadis Nabi disebutkan, orang yang akan meninggal dari orang mukmin itu oleh Allah diberitahukan apa yang kamu akan dapat di akhirat, sehingga dia bisa menyambut kematian itu dengan senyum, menyambut kematian itu dengan pasrah, dengan senang hati. Tapi orang kafir, orang munafik, ketika meninggal Allah tunjukkan di depan mata dia dosa-dosa yang dia lakukan, hukuman berat yang menanti, siksa yang akan dia dapatkan, sehingga dia merasa takut, dia tidak mau kembali mati itu.
Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Karenanya sekalian, poin yang ketujuh, pasrahkan roh kita kepada Allah. Kalau Allah sudah menghendaki, kita pasrahkan kepada Allah. Semoga dengan 7 hal ini, apa yang diharapkan dengan majlis taklim ini, tabligh akbar ini, terus semangat dalam berzikir kepada Allah, dalam 7 poin, rubah kehidupan. Kalau Nabi Muhammad sudah merubah dengan 9 kali Ramadan, merubah kehidupan Arabia, bagaimana dengan kita? Masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan mohon maaf saya tidak bisa berpanjang kata karena juga ada tugas lain menunggu jamaah yang berikutnya. Mohon maaf atas kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'inana ala ta'atik wa tuballighuna jannatak. Allahumma inna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja min a'malina waghfir dhunubana warhamna. Allahumma thabbitna bil qawli thabit bil hayati dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al khaira kullah ajilahu wa ajilahu ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma nas'aluka ma sa'alaka bihi abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika ma ta'awwadha minhu abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma qadaita lana min qada'in faj'al aqibatahu rushda. Allahumma na'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la nusita 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Rabbi fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansil Islam wal muslimin. Allahumma ansil mujahidin fi sabilik. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma thabbitna bil qawli thabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, kami hamba-hambamu yang berkumpul di masjid ini ya Allah, mengharapkan ridhamu, mengharapkan ampunanmu. Temukan kami dengan Ramadan ya Allah. Mudahkan kami untuk beramal yang saleh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami husnul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah hidup kami ya Allah dalam menjalankan amal-amal saleh yang Kau ridhai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya Allah. Kumpulkan kami dengan mereka ya Allah. Ya Allah jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh, salihah. Jadi penyejuk mata kami ya Allah. Jadikan mereka mujahidin fisabilik. Jadikan mereka orang-orang yang berjuang di jalan-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.